Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Sriyanti Ningsih SPD dari SMK Negeri 1 Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini, saya akan membagikan aksi nyata topik Merdeka Belajar dari platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu guru hebat, dalam video ini ada 3 hal yang akan disampaikan, yaitu satu, pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 3. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Topik ini terdiri dari 5 modul. Modul 1, mengenali dan memahami diri sendiri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih berdasarkan budi pekerti. Modul 5, pendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, mari kita lihat satu persatu, yaitu mulai dari modul 1. Mengenali dan memahami diri sendiri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, kita perlu agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Dengan kesadaran untuk terus belajar secara mandiri, kita telah mengatur diri sendiri. Ini adalah bagian dari perjalanan kita menjadi manusia merdeka. Sesuai dengan pendapat Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Ki Hajar Dewantara juga berpendapat bahwa pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka, langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana cara memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Bagaimana caranya? Yaitu sejak merencanakan, memfasilitasi hingga menilai proses pembelajaran, kita sebagai guru mesti hadir secara utuh. Setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Semua yang dirancang untuk disimak, murid mesti bertujuan. Sebab saat mengajar di dalam kelas, ibu bapak guru sebenarnya sedang membentuk masyarakat, membentuk budaya masa depan lewat murid-murid kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter pikiran, intelek, dan tumbuh anak. Maka, guru perlu adaptif terhadap zaman, ciptakan rasa takjub dan kasmaran belajar pada diri murid. Bapak Ibu guru hebat, sekarang kita masuk ke modul 2, yaitu mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Makna pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kasih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur pendidikan. Sedangkan pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Sebagai pendidik, kita tidak cukup untuk membantu memberikan pengajaran yang berorientasi pada penguatan keterampilan berpikir kognitif saja, tapi juga mendampingi murid untuk mengembangkan kekuatan batinnya, yaitu sosial, empati, dan sebagainya. Sekarang, mari kita lihat modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa kodrat itu disebut dengan kodrat keadaan, yaitu terdiri dari 2 kodrat, kodrat alam
dan kodrat zaman. Peran pendidik adalah menuntun murid agar bisa berkembang sesuai dengan kodratnya. Kodrat yang dimiliki setiap individu tidak sama. Murid adalah individu unik, berbeda dengan satu dari yang lain. Murid berhak mendapat tuntunan yang tepat sehingga dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Bapak Ibu guru hebat, seperti yang telah disampaikan pada modul 1 tadi, bahwa pada saat Bapak Ibu guru mengajar, sebenarnya kita sedang membentuk masyarakat, membentuk budaya masa depan lewat murid-murid kita. Maka Ki Hajar Dewantara memberikan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan trikon tersebut. Kontinu, kemajuan kebudayaan merupakan keharusan lanjutan langsung dari kebudayaan itu sendiri. Konvergen, kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia. Konsentris, kebudayaan harus mempunyai karakteristik dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusatnya dalam lingkungan kebudayaan lama. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan demikian, kontinu, konvergen, konsentris, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Bapak Ibu guru hebat, mari kita lanjutkan ke modul 4, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Apakah itu budi pekerti? Budi pekerti atau waktak adalah hasil dari bersatunya gerak, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Bagian biologis adalah yang berhubungan dengan rasa dan ini tidak dapat diubah. Sedangkan bagian intelligible adalah bagian yang berhubungan dengan kemampuan kognitif atau berpikir menyerap pengetahuan. Bagian intelligible ini dapat diubah. Bapak Ibu guru hebat, mari kita masuk ke modul terakhir, yaitu modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan harus memahami banyak hal, yaitu 1. Setiap murid memiliki kodrat dan potensi-potensi yang berbeda. 2. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. 3. Mendidik adalah menuntut murid untuk selamat dan bahagia. 4. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, atau potensi murid. 5. Pendidik dapat memberikan daya dan upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. 6. Pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Kita tidak cukup hanya membantu murid dengan wawasan ilmu, pengetahuan, dan teladan sikap, tetapi juga membantu murid untuk dapat menemukan suasana di mana ia hidup dan berada dengan mengingat trisentra pendidikan. Trisentra pendidikan tersebut yaitu alam keluarga, alam perguruan atau balai wiyata, 3. Alam pemuda atau masyarakat. Demikianlah materi dari topik Merdeka Belajar dari platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu guru hebat, mari kita belajar bersama-sama. Saya Srianti Ningsih mohon undur diri. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.